Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Rizky Farhani. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Pengertian Hukum Wada'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan syarat itu kabar gembira dan kemudahan bagi hambanya dari keadaan yang lemah dan segala urusan yang darurat. Hukum wada'i sebagaimana telah disebutkan dalam kitab Al-Wada'i fi usul fiqh yang ditulis oleh Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Aqsar, bahwasanya titah Allah dalam kitabnya dengan menjadikan sebuah perintah sebagaimana tanda atas perintah yang lainnya. Adapun menurut pendapat yang lainnya, dalam buku usul fikih bagi pemula yang ditulis oleh Abdul Muwid, hukum wada'i adalah hukum yang berhubungan dengan dua hal, yakni antara dua sebab dengan yang disebabi, antara syarat dengan yang disyarati, antara penghalang dengan yang dihalangi, antara hukum yang sah dengan hukum yang tidak sah. Di bawah ini mengenai beberapa macam hukum wada'i, yaitu yang pertama sebab atau al-sabab. Sebab yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan sebab secara etimologis artinya adalah suatu yang memungkinkan dengannya sampai pada suatu tujuan. Dari kata inilah dinamakan jalan itu sebagai sabab. Dan menurut terminologi Imam Al-Mahidi mendefinisikan dengan sifat zahir yang dapat diukur yang ditunjukkan oleh dalil sami Al-Quran dan Sunnah. Dalam buku ilmu usul fikih bahwa sebab menurut bahasa adalah suatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lainnya, berarti jalan yang dapat menyampaikan kepada suatu tujuan. Menurut istilah adalah suatu sifat yang dijadikan syari atau syarat sebagai tanda dari hukum. Pengertian ini menunjukkan bahwa sebab sama dengan ilat, walaupun sebenarnya ada perbedaan antara sebab dengan ilat tersebut. Macam hukum wada'i yang kedua yaitu syarat atau al-syartu. Syarat adalah sesuatu yang berada di luar hukum syari, tetapi keberadaan hukum syara bergantung kepadanya. Apabila asyarak tidak ada, maka hukum pun tidak ada, tetapi adanya syarak tidak mengharuskan adanya hukum. Contohnya yaitu berwudu. Syarak, akan tetapi ketika kita berwudu tidak ada harus melaksanakan sholat. Seperti kita akan melaksanakan sholat, maka syaratnya yang harus dipenuhi adalah wudu. Pembagian hukum wada'i yang ketiga yaitu as-sihah adalah suatu hukum yang sesuai dengan ketentuan syar'i, yaitu terpenuhinya sebab, syarak, dan tidak ada mani. Misalnya mengerjakan sholat zuhur setelah tergelincir matahari dan telah berwudu sebagai syarak, dan tidak ada halangan bagi orang yang mengerjakannya atau tidak haid, nifas, dan sebagainya. Dalam hal ini, pekerjaan yang dilakukan itu hukumnya sah. Dan pembagian hukum wada'i yang keempat yaitu batal atau al-butlan, yaitu adalah sesuatu yang dilakukan atau hal yang diadakan oleh orang mukallaf yang tidak sesuai dengan tuntunan syarak, adalah tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum, baik tidak sahnya itu karena cacat pada rukun maupun tidak terpenuhinya syarat-syarat yang diperlukan, dan baik dalam soal ibadah maupun soal muamalah. Selanjutnya pembagian hukum wada'i yang kelima yaitu azimah. Secara etimologi azimah berarti al-iradah
al-muakkidah atau al-qasdu atau al-muakkid, yaitu keinginan yang kuat. Akan tetapi azimah adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada hamba-hambanya sejak semula. Jadi azimah adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak dulu atau asli yang berlaku umum. Adapun secara terminologi, azimah berarti hukum syariat bagi seorang mukallaf yang berlaku dalam segala situasi ataupun kondisi. Yang terakhir, pembagian hukum wadai yaitu ar-rukhsah. Ar-rukhsah ialah ketentuan yang disyariatkan oleh Allah sebagai peringatan terhadap orang mukallaf dalam hal-hal yang khusus. Secara etimologi, ar-rukhsah berarti al-suhulah atau al-yusuf atau at-taysir yang berarti memudahkan atau meringankan. Adapun secara terminologi adalah hukum syariat yang telah ditetapkan oleh syari' segala peringanan oleh seseorang mukallaf dalam kondisi tertentu, atau hukum syariat yang ditetapkan karena adanya kehalangan atau musyaqqah dalam keadaan tertentu. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.